Indah bermalam si awan petang, di balik celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam 5 menit ke depan, izinkanlah saya Noviahri MQ01 untuk mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah Al-Quran yang telah saya tulis dengan tema pemberdayaan ekonomi umat. Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah pengangguran. Badan Pusat Statistik telah melaporkan bahwa pada Agustus tahun 2022 terdapat 8,42 juta jiwa yang menganggur di Indonesia. Jika kita lihat dalam grafik ini, mungkin terlihat ada penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun ini adalah tahun pandemi. Sehingga jika kita bandingkan dengan angka sebelum pandemi pada tahun ini, tentu masih sangat tinggi. Dan apabila masalah ini terus terjadi dan tidak menemukan solusinya, maka akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, kualitas kebahagiaan hidup, hingga angka harapan hidup. Oleh sebab itu, hal inilah yang melatar belakangi saya untuk menggali lebih dalam cara praktikal untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia dengan judul Intensifikasi Peran Kewirausahaan dalam Menekan Angka Pengangguran, Inspirasi Prinsip Kerja Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan Dewan Hakim yang kami muliakan, Islam sangat mendukung kemandirian dalam bekerja. Salah satunya adalah dengan konsep kewirausahaan. Islam telah menegaskan juga bahwa kewirausahaan ini bersifat 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dalam agama Islam juga disebut dengan hablum minannas dan juga hablum minallah. Hablum minannas berarti hubungan antara manusia, sedangkan hablum minallah yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga seorang manusia, khususnya seorang muslim, seharusnya bekerja bukan hanya sebagai mata pesaharian saja, namun juga diniatkan sebagai ibadah. Dan apabila kita ingin meraih kesuksesan dalam kewirausahaan, tentu salah satu yang paling dibutuhkan adalah etos kerja yang tinggi. Etos kerja ini harus kita teladani dari seorang sosok panutan umat sepanjang masa, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Peran kewirausahaan baginda Rasulullah seringkali luput dalam pandangan kita, karena seringkali kita menyoroti bagaimana peran beliau sebagai kepala negara atau bagaimana peran beliau sebagai Rasul. Padahal Rasulullah telah berwirausaha selama kurang lebih 25 tahun, angka yang sedikit lebih lama dibanding masa perasulan beliau, sekitar 23 tahun. Sehingga kita dapat meneladani beliau, karena beliau memiliki segala aspek yang dapat kita teladani sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Tafsir Ibnu Katsir telah menafsirkan bahwa pokok ayat ini adalah bagaimana kita sebagai umat Rasulullah mencontoh dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Dan apabila kita maknakan secara lebih luas, maka tentu juga termasuk dalam cara berwirausaha. Saya telah merangkum 5 prinsip kerja Nabi Muhammad yang secara praktis dapat kita teladani. Yang pertama yaitu integritas dan jujur, kedua profesional, ketiga inovasi dalam produk, yang keempat mempertahankan relasi, dan yang kelima yaitu tanggung jawab sosial. Hadirin dan Dewan Hakim yang kami muliakan, 5 prinsip kerja Nabi Muhammad ini dapat kita implementasikan secara lebih praktikal dan aplikatif dengan implementasi 3 langkah strategis dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan Rasulullah Training Method. Kita dapat melaksanakan pelatihan yang mengedepankan prinsip-prinsip kerja Rasulullah dalam bekerja
pelatihan keterampilan, tentu ini penting karena dalam berwirausaha membutuhkan kecakapan yang lebih lagi dan juga dapat waktunya manusia. Terima kasih. Dan yang ketiga yaitu pembinaan evaluasi kerja. Pada akhirnya wujud esensi prinsip kerja Rasulullah Muhammad adalah dengan kuatnya peran kewirausahaan dalam menekan angka pengangguran dan memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya mohon arahan dari Bapak Ibu Dewan Hakim. Mas pembawa acara. Jadi boleh kasih apa sih? Ini sangat semangat untuk membedakan. Kalau sekarang Amerika itu sudah mulai kubunya udah mulai turun. Makanya ada perjanjian sekarang pertemuan Arab, Iran dan Cina itu karena berkaitan dengan masalah ekonomi. Dan sekarang apa bedanya prinsip Rasulullah dengan prinsip Cina dalam dagang? Coba dibuka lagi prinsip-prinsipnya. Coba saya ingin tahu sekarang yang menguasai dunia wirausaha itu satu Cina, yang kedua adalah Yahudi. Belahan Eropa itu Amerika itu pasti dibayar Yahudi. Sekarang bahkan itu Timur Tengah sekarang udah mulai bergeser ke arah Cina. Iran itu jelas, Arab Saudi sudah mulai. Coba itu integritas dan kejujuran untuk membedakan bahwa ini fisik Nabi, bahwa ini fisik bukan Nabi, Cina umpamanya, untuk membedakan sebelah. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Salah satu sorotan yang dapat kita lihat perbedaannya adalah dalam poin kelima, yaitu tanggung jawab sosial. Di mana pada zaman Rasulullah, beliaulah yang memperkenalkan equity dan equality, yaitu keseimbangan dan keadilan, sehingga pendistribusian kekayaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya saja, namun juga didistribusikan kepada orang yang tidak punya, sehingga hal ini yang membedakan antara prinsip kerja Rasulullah dengan prinsip kerja dari negara Cina atau Amerika. Dalam jadi begini, istilahnya kesejahteraan kepada masyarakat, kan gitu kan? Itu kan bahasa kalau di sekarang ideologi sosialis. Kemudian diterjemahkan di Indonesia sosialis religius, untuk membedakan bahwa ini unsur Islam, ini adalah bukan sosialis murni, kan gitu. Lah sosialis itu dari Cina, maka lahirlah yang namanya komunisme, ateisme. Itu adalah bentuk pemberontakan dari kapitalisme yang oleh orang Arab jahiliyah, yang orang Arab jahiliyah kemudian direspons oleh kaum kapitalis. Lahirlah yang namanya revolusi industri, itu lahir kapitalisme. Nah, tanggung jawab sosialnya itu adalah Cina. Makanya Cina itu tidak ada pengangguran. Itu anak bayi, anak kelas 5 SD, kalau yang punya gede-gede, mereka sudah jadi kasir, sudah dilatih kerja. Nah, itu saya ingin menjelaskan perbedaan Cina dengan prinsip Rasul. Belum tergambarkan. Coba masalahnya ini udah mau bertanya ini, coba saya silakan. Untuk tanggung jawab sosial juga dalam niat untuk mendistribusikan itu juga, bahwa bukan hanya sesama muamalah saja, tetapi juga bagaimana harta itu dibersihkan, seperti dengan zakat, sedekah. Dan di situ ada dalam tanggung jawab sosial, dalam amanah saya sudah tertulis. Karena itu prinsip itu harus ditambah, bahwa ada prinsip Nabi yang ditanamkan kepada umat Islam selain kejujuran dan sebagainya. Ini ada prinsip ibadah, itu harus ada. Karena itu yang membedakan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi sosial yang lainnya. Dan di situ tidak ada, makanya saya tanya, mana yang membedakan? Kalau cuma ini saja, saya kira kejujuran itu lebih tinggi orang Cina daripada orang Cina. Makanya saya lebih belajar dari sifat pribadi pada orang Cina. Umpamanya seperti itu. Kenapa orang-orang Arab sekarang kiblatnya sudah kecil, Iran ya ditambah lagi itu. Iya. Keterbatasan salib ya Pak. Yang satu lagi, kalau bakal ilmiah itu di dalamnya atau
Maka kalau kamu menemukan ini adalah dalam buku, dia bisa didebat. Kamu bisa menambah, berarti kamulah inovasi kamu ini satu, bahwasanya ini perlu ditambah lagi, yaitu prinsip Rasulullah tidak 5 tapi 6 rukun iman. Itu ya. Terima kasih banyak Bapak penekanannya. Ini kita malah. Silakan Pak Nur. Nanti kalau masih ada waktunya nanti Pak Akbar. Sedikit saya tadi terkejut ya. Awal penulis menyatakan masalah utama ya yang ada di Indonesia itu saya terkejut. Saya lebih setuju kalau salah satu persoalan yang dihadapi oleh negeri ini. Ada satu fenomena, kenapa kita di Indonesia ini sebagai bangsa yang mayoritas Islam, tingkat pengangguran itu lebih tinggi dibanding negara-negara yang Bapak tadi bilang di Eropa, di negeri Cina yang lebih maju. Bahkan tingkat penganggurnya hampir nggak ada gitu. Nah, ini faktor-faktor seperti ini apakah ada kaitannya dengan prinsip kerja yang ditawarkan oleh agama atau melalui Nabi Muhammad SAW? Kalaupun ada, bagaimana terobosan-terobosan yang perlu lebih mendasar lagi? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Salah satu hal yang mendasari hal tersebut adalah kurangnya optimisme, karena juga mereka belum memiliki sosok yang sepertinya dapat menjadi teladan, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa peran Rasulullah dalam kewirausahaan ini sering luput dari pandangan kita, sehingga salah satu hal yang dapat menjawab masalah tersebut sudah terjelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 13 pada halaman 12, yang berarti dia pula yang menundukkan kepada manusia apa yang ia ciptakan di bumi dengan cara yang berlain-lainan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran. Itu untuk yang pertama, yaitu untuk meyakinkan bahwa seorang manusia itu sesungguhnya memiliki keyakinan. Tinggal bagaimana mereka benar-benar mengolah dari apa yang telah diberikan atau dianugerahkan oleh Allah. Sedangkan dalam pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari sebelum-sebelumnya, tentu kita juga bisa mengambil atau memetik dari hal itu. Dan hal itu juga telah termaktub dalam surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pada pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Dan Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar pun telah menafsirkan ayat ini bahwa pengajaran kisah-kisah mereka itu merujuk pada kisah-kisah Rasulullah dan juga Rasul-Rasul sebelumnya, seperti Nabi Yusuf juga termasuk dalam kisah tersebut. Dan juga pengajaran bagi orang yang memiliki akal itu dapat menjadi ibarat atau contoh bagi orang-orang yang memang dapat merefleksikan hal ini. Untuk surah Yusuf ini terdapat dalam halaman 7. Oke, baik. Mengenai etos ya, etos kerja. Jadi yang ditawarkan etos kerja, yang kita gambarkan tadi bahwa perilaku Rasulullah SAW, yang kita berapa lama beliau melakukan perdagangan, ya nyata untungnya untuk kekinian implementasi melalui etos kerja yang disampaikan Pak Bapak tadi. Jiwa kerja orang-orang yang di luar Islam itu, bukan menyudutkan, lebih tinggi. Apakah manajemen pemasaran yang sifatnya modern, yang kalau kita kembali yang Anda sampaikan prinsip-prinsip tadi, penerapannya yang kurang, ya artinya ada faktor-faktor X yang perlu Anda sampaikan di makalah ini. Mau tidak mau harus apa yang disampaikan tadi, prinsip ibadah itu lebih menjangkau ya, dalam konteks sosial. Jadi kalau itu tidak ada atau kurang, makanya bakalan pengangguran pasti akan tidak pernah selesai. Jadi dalam hal ini menurut anda ya, apakah dengan konsep ini memberantas pengangguran atau mengurangi?
menurut saya itu dapat mengurangi, karena dalam judul pun saya menggunakan kata menekan, karena akan sangat mustahil untuk benar-benar memberantas kosong jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sehingga hal yang paling Kenapa ada praktikal, besar? Nol atau kosong? ya, karena setiap manusia dalam mindset mereka atau cara berpikir mereka itu berbeda satu individu dengan individu yang lain. Sehingga seperti yang telah dijelaskan dalam surah Yusuf, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bukan berarti orang-orang yang tidak mempunyai akal, tapi mereka tidak merefleksikan apa yang telah ada dalam Al-Quran. Jadi kalau boleh simpulkan lagi, secara struktur pasti ada perbedaan. Artinya secara struktur ya tingkat kemiskinan itu tidak mungkin kita tuntaskan, tapi secara formalitas dia bisa ditekan melalui peningkatan melalui usaha atau lapangan pekerjaan. Terima kasih banyak untuk arahan bimbingannya Bapak. Masih ada waktu, nah. Pak Dedi masih ada waktu. 2 menit, Pak. 2 menit nih, Pak. Nah, itu udah menit. Ya, terima kasih Ketua. Pengangguran di sebuah negara itu yang menyebabkan itu bermacam-macam. Jepang ada tidak pengangguran kira-kira? Tetap ada. Kata siapa? Jepang mencari tenaga kerja, makanya digantikan sama mesin. Karena orang Jepang jumlahnya makin sedikit. Karena mereka tak mau nikah, tak mau punya anak. Itu Jepang. Indonesia, kenapa banyak pengangguran? Karena kebanyakan penduduk. Kebanyakan penduduk, lapangan kerja Tidak ada. Sedikit atau sedikit. sehingga orang mencari apa? Anda mencari kualitas melalui apa? Melalui etos kerja, Masuk ke keterampilan. Indonesia. Melalui etos kerja, keterampilan dan tentu. Sejak kapan Indonesia mencari etos kerja? Mau jadi guru harus punya apa? Kemampuan. Tak cukup hanya kemampuan, ijazah. Asal punya ijazah bisa bekerja. Semakin tinggi ijazahnya, peluang kerja semakin besar. Guru harus S2. Nah, itu tuh. Sehingga orang S2 sekarang sudah menyebar tuh. Apalagi S3 sekarang sudah banyak. Terakhir, tema besar kamu apa sebenarnya? Pemberdayaan ekonomi. Ekonomi umat, artinya syariah. Ekonomi syariah, tema besarnya itu. Iya. Dalam Juknis pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat. Oke. Coba jelaskan sedikit saja, meyakinkan kami kembali bahwa kewirausahaan itu bisa menekan pengangguran dalam 3 kalimat saja. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah yang memiliki kebijakan dalam seperti membuat pelatihan, kemudian masyarakat yang benar-benar berusaha untuk belajar, maka prinsip-prinsip kerja yang telah diterapkan atau dicontohkan Rasulullah dapat kita implementasikan dengan baik, sehingga dapat memperkuat peran kewirausahaan dalam menekan angka pengangguran, sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Kalau itu, siapa yang harus ditekankan dalam hal ini tentang prinsip kerja Nabi? Masyarakat, pemerintah, atau pemerintah? Keduanya. Nah, bisa pilih satu dong. Manusia atau manusia? Nah. Masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat yang memiliki kehendak atau benar-benar keinginan untuk sendiri. Masyarakat hanya akan takut terhadap peraturan. Peraturan itu dibuat oleh negara, yang buat adalah pemerintah. Kenapa tidak pemerintah yang dicekoki dengan prinsip kerja Nabi? Oleh sebab itu seharusnya masyarakat itu memiliki mindset bahwa mereka melakukan sesuatu bukan karena takut, tapi karena mereka memang memiliki etos kerja dan prinsip kerja yang tinggi. Oke, terima kasih Ketua. Kayaknya udah habis. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.